Kami datang pagi hari ini Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Biar kami siapkan hati dan pikiran kami untuk memasuki tahta hadirat-Mu. Kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Biar kami bawa pujian terbaik kami. Kami sembah sebab Engkau layak dipuji. Oh, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Kami hampiri tahta-Mu, membawa pujian, sembah syukur kami. Ku hampiri tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Bawa seluruh persembahanku terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah rinduku, jadikan penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan
lebih mengenalmu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Masuk hadirat-Mu, itu yang ku ingini, dan menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau, kami puji Kau, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Haleluya, selamanya Kau ku sembah. Engkau manis Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau kekuatanku. Kami ingin lebih dekat, kami ingin bersekutu dalam-Mu. Di dalam-Mu ada pengharapan, segala kemuliaan, segala pujian, segala kehormatan dan kemuliaan. Jadikan ku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku, untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadikan ku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam hadirat
Shalom Bapak Ibu, senang berjumpa kembali. Saya percaya kita dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Kita tidak kekurangan suatu apapun, semua ada karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini saya ingin membacakan sebuah ayat buat kita semua. Kisah di Kolose pasal 3 ayat 22. Kolose pasal 3 ayat 22 sampai yang ke-25. Ini sebuah surat yang ditulis oleh Paulus. Dia berkata ini, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, tetapi Tuhan tidak memandang orang." Kita kalau sekedar baca ayat ini mungkin kita akan bingung apa yang sedang dibicarakan oleh Paulus. Tapi kita perlu sadar dan perlu mengerti. Kata pertama dari ayat ini dia berkata begini, "Hai hamba-hamba, hai slave," kalau dalam terjemahannya, budak-budak, "taatilah Tuanmu." Nah, kita harus ngerti, kita harus tahu dulu kisahnya dari mana Paulus menulisnya dan untuk siapa dia menulis. Paulus menulis surat ini untuk para budak. Jadi zaman dulu kita mengenal ada sebuah budaya berbeda dengan kita sekarang. Budak itu zaman dulu itu adalah sesuatu yang common, sesuatu yang wajar. Semua orang punya budak dan ada, memang perbudakan itu ada. Nah, masalahnya perbudakan di zaman Paulus, zaman abad pertama itu sangat mengerikan, sangat kejam dan sangat begitu rupa jeleknya culture ini. Makanya Paulus menulis surat ini, tapi kita harus mengerti pada saat Paulus menulis surat ini, perbudakan saat itu adalah sesuatu yang common, sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar. Nah, tapi saya pengen kita mengerti dulu, apa sih perbudakan itu, seperti apa keadaannya. Waktu Paulus menulis ini, dia sedang berada di tengah-tengah sebuah keadaan yang menekan sekali, yang sangat berat sekali di tengah-tengah konsep perbudakan itu. Suatu ketika, saya bacakan buat Anda sebuah artikel ya. Seorang penulis Roma yang terkenal namanya Varro, dia menulis suatu ketika dia berkata begini, "Slave is no better than a beast of the field who just happen to talk." Jadi dia berkata, budak itu tidak lebih dari binatang. Cuma bedanya dia bicara, dia bisa ngomong, binatang nggak bisa. Cuma itu bedanya. Dan dia berkata lagi, "Old slaves should be thrown on a dump." Budak yang tua itu sudah seharusnya dibuang di tempat sampah, dia bilang. "And when a slave is ill, do not feed him anything." Kalau sampai budak itu sakit, jangan kasih dia makan apapun. "Take sick slave and throw them away because they are nothing but inefficient tools." Ambillah budak yang sakit itu, buanglah mereka. Jadi jangan dikasih makan, jangan diobati, jangan repot-repot. Buanglah mereka karena mereka itu alat yang tidak efektif, inefficient tools. Percuma, nggak ada gunanya, nggak worth it. Itu definisi yang diberikan kepada para budak hari itu. Seorang pengacara Romawi yang lain namanya Gaius, mungkin Anda pernah dengar nama ini karena terkenal sekali. Dia berkata begini, "The master possesses the power of life and death over a slave." Jadi dia berkata seorang tuan, bosnya, pemiliknya, masternya, itu memiliki hak penuh atas budaknya, termasuk hidup dan matinya. Jadi dia berkata ini, "If a slave run away, he was branded on the forehead," dikasih stempel di jidatnya, dikasih huruf F, namanya fugitivus. Artinya pelarian atau penjahat. Dan dia, kalau ada orang yang ada tanda F-nya di sana, siapapun yang ketemu dia boleh bunuh dia, Bapak Ibu. Karena dianggap sebagai penjahat. Jadi seorang budak itu tidak punya hak apapun, tidak punya hak hidup, tidak punya hak makan, tidak punya hak untuk memiliki apapun, tidak punya hak memilih, tidak punya hak bersuara, nggak bisa komplain, dan dia tidak boleh melanggar apapun, dia tidak boleh melanggar perintah, tidak boleh melawan perintah, dan segala macamnya. Nah, bayangkan dengan keadaan yang begitu rupa, bagaimana perasaan budak itu kepada tuan mereka masing-masing. Mereka mau makan atau nggak makan, itu udah bukan pilihan mereka. Ingat, suatu ketika Yesus berkata sebuah perumpamaan ini. Kita ini waktu kita melayani Tuhan, dia ngomong, Yesus bicara tentang seorang pelayan. Seorang pelayan itu harus memastikan makanan buat tuannya ada. Dia harus melayani tuannya begitu rupa. Setelah tuannya selesai makan, barulah dia boleh makan sendiri. Barulah dia boleh melayani dirinya sendiri. Setelah semuanya selesai. Itu pun dalam catatan kalau dikasih makanannya. Kalau tuannya kasih dia untuk makan. Kalau enggak, ya nggak bisa, Bapak Ibu. Dengan konteks ini, dengan konsep ini, kita harus mengerti, kita bisa gambar, kita bisa bayangkan perasaan para budak itu seperti apa. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah perbudakan yang begitu hebat,
Paulus datang sebagai seorang hamba Allah yang diurapi sebagai orang yang membawa pesan Tuhan. Dan ini yang dia katakan, Bapak Ibu. Hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Obey your master in everything. Dalam semuanya. Dia bukan berkata dalam sekedarnya loh Bapak Ibu. Atau separuhnya, tidak. Sampai hari ini, kita mungkin sekarang saat ini tidak punya konsep perbudakan. Kita tidak mengenal perbudakan. Tapi ayat yang ditulis Paulus, konsep yang ditulis Paulus, peringatan yang ditulis Paulus pada saat itu berlaku sampai hari ini hanya dalam bentuk yang berbeda. Kalau dulu peringatan itu dituliskan Paulus secara spesifik kepada master and slaves, pemilik dan budaknya, sekarang dalam konteks yang hampir sama, kita bisa melihat ini sebagai bos dan karyawannya. Orang yang memperkerjakan kita, orang yang menghidupi kita, dan kita yang bekerja buat mereka. Konsepnya sama. Dan kalau Anda perhatikan apa yang Paulus tulis dalam kitab Kolose ini, semua konteks yang dia berikan, semua peringatan yang dia berikan, aturan yang dia berikan, itu sangat similar, sangat mirip sekali dengan konsep yang Paulus berikan tentang suami istri, tentang orang tua dan anak. Jadi kita mengenal, di dalam surat-surat Paulus kita mengenal ada yang namanya otoritas dan submission. Orang Tuhan kita mengenal otoritas. Ada orang yang diangkat di atas kita untuk pegang otoritas. Ada orang yang ditaruh Tuhan di bawah kita untuk tunduk atas otoritas kita. Nah, tapi ini konsep masalahnya. Banyak orang berpikir orang yang pegang otoritas itu berarti superior, lebih hebat, lebih besar, lebih dari kita pokoknya. Padahal tidak Bapak Ibu. Di dalam Alkitab kita, konsep tentang otoritas dan submission itu tidak pernah bicara masalah superioritas. Kalau kita dikasih otoritas atas seseorang, atas orang lain di bawah kita, bukan berarti kita lebih superior, lebih hebat. Bukan, Bapak Ibu. Sekalipun suami dikasih Tuhan otoritas atas istrinya, bukan berarti suaminya lebih superior, lebih hebat, dan dia berhak untuk melakukan apapun yang dia mau kepada istrinya. Tidak. Sekalipun orang tua punya otoritas atas anak-anak mereka, tapi bukan berarti Tuhan itu membuat mereka superior. Para orang tua superior. Oh, kau boleh gebukin anakmu, kau boleh hajar anakmu, kau boleh maki anakmu. Tidak loh, Bapak Ibu. Itu hanya bicara tentang masalah otoritas dan penundukan diri. Hanya itu. Tuhan punya konsep tersendiri tentang otoritas dan submission ini. Kalau kita berulang kali menulis begini, di hadapan Tuhan kita ini semua sama, Bapak Ibu. Jadi kalau kita datang ke hadapan Tuhan, ke gereja hari ini, Anda bisa duduk di samping Anda, bos Anda mungkin. Di hadapan Tuhan, Anda dan bos Anda itu sama. Tidak ada bedanya, semua sama, equal in the eyes of God. Tapi begitu masuk hari Senin, Anda ketemu dia di kantor, nah berubah. Tatanan ini untuk membuat semuanya itu berjalan. Supaya nggak chaos, supaya nggak rusak. Jadi harus ada yang lead, harus ada yang dipimpin. Harus ada yang pegang otoritas, harus ada yang submit. Harus. Nah, konsep inilah yang diberikan oleh Paulus kepada slave and master, kepada parents and children, kepada husband and wife. Itu yang dia berikan. Dan hari ini saya berdoa, kita bisa belajar untuk mengerti apa yang sedang Tuhan mau kerjakan, apa yang sedang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, dalam konteks kita sebagai seorang pengerja, orang yang melayani dalam pekerjaan kita, buat Tuhan dan buat pemimpin kita, buat orang yang pegang otoritas atas kita. Perhatikan baik-baik apa yang Paulus tulis ya. Ini yang dia berkata, Kolose 3:23. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Servants, slaves, obey in all things your master according to the flesh. Kata obey, kata taatilah, itu ditulis dalam bahasa Yunani hupakuo. Yang diterjemahkan sebagai obey, sekedar obey. Satu kata, taatlah saja. Padahal tidak, Bapak Ibu. Kata hupakuo itu terdiri sebenarnya dari dua kata, gabungan dua kata yang berbeda. Hupakuo itu artinya adalah under dan listen. Jadi hupakuo sebenarnya, kata sebenarnya itu bukan sekedar taat. Tapi kata sebenarnya itu punya arti, hupakuo itu punya arti get yourself under the authority. Taruhlah dirimu, tempatkanlah dirimu di bawah otoritas. And listen to what they tell you to do. Dan dengarlah apa yang mereka suruh untuk kita lakukan. Paulus berkata, servants obey in all things your master according to the flesh. Taatilah Tuhanmu dalam segala perkara. Kalau kita dengar, kalau Anda jadi budaknya, kita jadi budaknya, di tengah-tengah keadaan kita tertekan, kita tergencet, lalu datang seorang yang berkata, aku membawa kabar baik, kita kan kepingin pembelaan. Wah, ada Paulus. Apa yang akan dia katakan buat kita? Apa yang akan dia katakan tentang kita? Tapi ternyata pesan Paulus buat mereka, obey your master in everything. Mereka mungkin berkata, wow, Paulus, kamu ini di pihak siapa sebenarnya?
Kamu mendukung perbudakan. Kamu nggak tahu keadaan kita seperti apa. Tapi tetap loh Bapak Ibu. Dia tetap bilang, obey in everything. Nah, kita harus mengerti baik-baik. Waktu kita ikut Tuhan, ada yang harus dipisahkan. Perasaan harus dipisahkan. Kita mengenal hari ini sebuah istilah baper. Wah, baperan. Kalau ada kejadian dikit, baper. Kita bisa musuhan sama orang, sama teman yang aslinya deket sama kita, bisa berantem, baper. Gara-gara kita nggak seneng satu kata atau satu perbuatan, perasaan kita yang dominan. Perasaan kita yang dominasi. Kita nggak suka, ribut. Dengan Tuhan, kita nggak bisa hidup dengan gaya baper-baperan, Bapak Ibu. Waktu kita hidup dengan Tuhan, kita harus mengerti dengan jelas, kita mengenal dengan jelas, dan tahu dengan jelas apa yang sedang Dia mau kerjakan, apa yang sedang Dia mau lakukan dalam hidup kita, dalam hidup Anda dan saya. Jadi, Paulus itu menulis waktu dia berkata, obey your master in everything, itu berarti dia harus obey, kita harus obey. Paulus suruh obey. Tidak peduli Tuhan kita seperti apa, tidak peduli Tuhan kita karakternya seperti apa, obey. Kenapa? Karena obedience itu the first and the utmost, yang paling penting karakter yang dicari dari seorang hamba Tuhan. Waktu kita dibilang sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan itu sebenarnya ya sama dong. Kita memberi diri, membudak di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita menyerahkan hak kita menyerahkan masa muda kita menyerahkan keinginan kita menyerahkan kedagingan kita menyerahkan hobi kita menyerahkan segalanya demi Tuhan dan kepada Tuhan. Sama Bapak Ibu. Dan yang dicari pertama kali adalah obedience, ketaatan. Ketaatan itu adalah kunci, itu adalah nilai yang dicari dari seorang yang mengikut Kristus. Dan itu yang Paulus katakan, itu yang Paulus lakukan. Jadi kalau kita berkata, wah aku nggak bisa ngikuti bosku. Kamu nggak tahu siapa bosku. Dia jahat, dia kejam. Tidak peduli Bapak Ibu. Kalau kita ngomong, wah kau nggak tahu bosku jahat, bosku nggak karuan, bocengli. Sebocenglinya bos kita hari ini. Bayangkan kalau Anda hidup di zaman dulu. Di zaman perbudakan dan dapat master, dapat tuan yang nggak karuan. Dan ingat ya, budak zaman dulu tidak berhak dan tidak bisa memilih siapa tuannya. Mereka dipajang, dijual budak-budak ini. Jadi tuannya yang memilih. Aku mau yang itu, aku mau yang ini, aku mau yang ini. Jadi kita nggak bisa milih Bapak Ibu. Kita nggak bisa bilang, wah aku mau si tuan itu aja. Kayaknya baik, mukanya teduh. Nggak bisa. Jadi kalau kita ngomong hari ini, wah bosku jahat, bosku nggak karuan. Zaman dulu jauh lebih baik, tapi yet tetap Paulus berkata, obey your master in everything. Sekalipun kadang-kadang keadaan nggak menyenangkan Bapak Ibu. Kita kalau ngomong fair, keadaan kita kadang master kita, Tuhan kita kadang memang nggak benar. Kita kadang disuruh sesuatu yang, wah nggak karuan. Tapi ingat baik, obedience in everything, dalam segalanya. Paulus nggak bilang, obeylah kalau masuk akal. Obeylah kalau mampu. Obeylah kalau lagi mood. Obeylah kalau memang bisa dikerjakan. Enggak, obey in everything. Dalam kata lain, kata obedience, kata ketaatan itu berarti adalah sebuah syarat keharusan mutlak untuk dikerjakan. Sekalipun kita nggak suka, sekalipun kita nggak tahu, sekalipun kita nggak setuju, sekalipun kita nggak bisa, ya lakukanlah. Batasan obedience itu, kalau Paulus bilang, versi Paulus, in everything. Pembatasannya cuma satu, waktu kita disuruh melanggar perintah Tuhan, itu selesai. Karena zaman mereka pun dari awal ditetapkan jangan melanggar. Ada perintah yang lebih tinggi daripada perintah manusia. Yang kita kenal dengan hukum Taurat, hukum Tuhan, the law of God, the law of Moses. Itu yang dipegang pertama. Keduanya, master kita yang pegang hukum itu. Jadi hari ini saya berdoa, dimanapun Anda bekerja hari ini, kalau Anda merasa udah nggak tahan, Anda merasa bosnya udah nggak karuan, Anda udah nggak sanggup lagi, udah nggak bisa lagi, mau keluar mungkin, mau berhenti, saya mau kasih tahu Anda sesuatu ini. Kalau Anda mau keluar silakan, Anda mau berhenti silakan. Tapi selama Anda masih di sana, selama belum keluar, selama belum resmi keluar, selama belum resmi berhenti, give your best, give your obedience to your master. Karena mereka, master ini, Tuhan ini, they deserve to receive the best of your ability. Mereka layak menerima yang terbaik dari usaha kita, dari setiap apa yang kita kerjakan. Jadi hari saya berdoa, keyword kita, kualitas yang pertama yang dicari dalam kekristenan kita adalah ketaatan Bapak Ibu. Kita nggak mungkin bisa taat dengan Tuhan kalau kita nggak bisa taat dengan manusia. Nggak mungkin itu. Banyak orang suka salah mengartikan, salah melakukan, salah konsep. Mereka berpikir, oh aku langsung sama Tuhan, aku obey sama Tuhan. Yang penting kan Tuhannya. Tidak loh Bapak Ibu. Anda tidak akan mungkin bisa taat dengan Tuhan kalau Anda nggak bisa taat dengan yang kelihatan.
Alkitab juga menulis, engkau tidak mungkin mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kau tidak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan. Nggak mungkin. Jadi patokannya, takarannya adalah bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak terhadap apa yang kelihatan. Dalam kasus ini sebagai bos kita. Tidak mungkin Anda bisa taat kepada orang di atas Anda. Istri-istri, kau bisa taat kepada suamimu. Tidak mungkin kalau Anda nggak bisa taat kepada bosmu, kepada tuanmu di kantor. Anak-anak, Anda nggak mungkin bisa taat. Dan saya nggak percaya kalau Anda bilang, saya taat dengan orang tuaku, tapi kau tidak taat dengan gurumu. Nggak mungkin itu. Jadi hari saya berdoa baik-baik, ayo Bapak Ibu, mengertilah konsep ini. Supaya kita sadar. Petrus suatu ketika menulis jauh lebih keras. Dia berkata ini, 1 Petrus 2 ayat 18. 1 Petrus pasal 2 ayat 18. Dia berkata ini, hai kamu hamba-hamba, servants, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Servants, be submissive to your masters with all fear, not only to the good and gentle, but also to the harsh. Jadi Petrus menulis, mau jahat, mau baik, mau orang percaya atau tidak, terserah, submit, tunduk, taatlah kepada mereka. Paulus menulis sama, obey your master in everything. Petrus menulis juga sama, submissive spirit harus ada. Kenapa dua orang yang berbeda ini menulis hal yang sama? Karena itu perintah Tuhan, Bapak Ibu. Jadi hari ini no excuse. Saya percaya sebenarnya waktu kita berkata, oh bos kita jahat, pekerjaannya berat, dia nggak fair segala macam, itu cuma alasan kita sebenarnya untuk lari dari penundukan diri kita. Hanya sebuah pelarian. Sampai dari zaman dulu sampai zaman sekarang, konflik antara master dan slave, tuan dan pengerja, itu selalu ada sampai hari ini, Bapak Ibu. Sampai sekarang pun sama, mereka ini dua pihak ini saling menyerang. Yang karyawan, yang pengerja berkata, wah, aku pengen gaji lebih gede. Aku pengen pekerjaan lebih ringan, jangan terlalu berat, jangan terlalu gencet toh. Aku pengen gaji lebih besar, aku pengen spare time lebih banyak, aku pengen cuti lebih banyak dan segala macamnya. Kita nuntut, kita minta karena kita merasa tuan kita, bos kita nggak fair sama kita. Tapi yang pihak tuan, di pihak bosnya dia berkata, aku kepingin produktif, aku kepingin anak buahku rajin, aku kepingin pegawaiku rajin, aku pengen mereka bekerja dengan segenap hati, aku pengen mereka mengeluarkan terbaik, aku pengen mereka nggak nyerah, aku pengen mereka on time, aku pengen mereka bisa lakukan sesuatu ini dan itu. Semua ini pihak ini kanan kiri berebutan. Menurut sejarah Romawi, Bapak Ibu, diperkirakan di abad pertama ada sekitar 60 juta budak. 60 juta budak, Bapak Ibu. Setengah lebih banyak daripada orang penduduk lokalnya. Jadi mereka itu semua pada dasarnya, semua kehidupan mereka itu dikerjakan oleh budak. Jadi satu orang Roma, dia punya sebanding dengan 2 orang budak. Jadi kalau di satu rumah ada 4 orang, biasanya budaknya ada 8. Jadi pada dasarnya orang mereka ini, para tuan ini nggak melakukan apapun. Semua dikerjakan oleh para budak. Makanya pada waktu kisah Yusuf ditulis, dia tulis begini. Maka dari itu, Potifar tidak perlu lagi, Firaun juga, dia tidak perlu lagi mengurus apapun dalam rumahnya, karena Tuhan sudah menyerahkannya kepada Yusuf dan Tuhan memberkati apa yang dikerjakan Yusuf. Dan jangan salah ya, yang namanya slave itu tidak selalu yang tukang bangunan, angkat-angkat besi, angkat-angkat batu, gali-gali, tidak Bapak Ibu. Yang namanya slave itu adalah semua orang yang dibeli dan dipekerjakan untuk sebuah tugas. Jadi ada slave yang jadi guru. Pinter Bapak Ibu, ada. Ada slave yang jadi bodyguard. Ada slave yang jadi gladiator. Ada slave yang jadi dokter bahkan. Jadi Anda jangan salah, slave selalu dibilang, oh bodoh, lemah, tidak berpendidikan. Tidak Bapak Ibu. Jadi hari ini, maka saya tadi bilang, konsep slave ini sama persis dengan konsep employees hari ini. Konsep pengerja hari ini. Kita pekerja pun sama. Yang dibilang pengerja itu kan bukan cuma, oh dia jual cilok, itu pengerja. Saya bukan, saya di bank. Sama Bapak Ibu. Oh dia kerja di bank, saya kerjanya di perusahaan nasional. Saya kerja di perusahaan internasional. Semua sama. Selama kita di bawah otoritas seseorang, sama Bapak Ibu. Konsepnya sama, tidak berubah. Caranya sama, tidak berubah. Aturannya sama, tidak berubah. Dan perintahnya juga sama, tidak berubah. Coba lompat sebentar. Paulus nanti juga menulis, kalau
Anda berada di bawah otoritas seseorang yang tidak kenal Tuhan, di bawah otoritas seseorang yang kejam mungkin, yang jahat mungkin, dia menulis, obey your master in everything. Taatlah kepada Tuanmu dalam segala hal. Nah, apa yang terjadi kalau ternyata Tuan kita adalah orang yang takut Tuhan? Tuan kita, pemilik kita, atau bos kita adalah anak Tuhan juga. Ini yang dia tulis Bapak Ibu. 1 Timotius 6 ayat 2. 1 Timotius 6 ayat 2. Jika Tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah ini. Jadi Paulus ngomong begini, kalau sampai tuanmu, tuan kita, bos kita itu orang percaya, jangan ngawur-ngawuran, jangan terus cincailah sama-sama Kristen hopeng ya bos. Enggak Bapak Ibu. Jangan sampai ia kurang disegani hanya karena dia melayani Kristus, hanya karena dia saudara kita. Ingat baik-baik, surat ini ditulis dalam konteks abad pertama di mana perbudakan adalah hal yang wajar, hal yang umum, hal yang biasa. Jadi Paulus menulis, kalau sampai Tuhanmu itu orang yang percaya, jangan kau anggap remeh. Give the best. Sama hari ini. Kadang-kadang kita lebih takut sama bos kita kalau bos kita killer, bos kita jahat. Tapi kalau bos kita anak Tuhan, wah cincailah. Kan orang Kristen, anak Tuhan, dia baik toh, nggak boleh marah-marah ya. Apalagi kalau bosnya tiba-tiba pendeta. Dia berharap nanti, wah dia nggak mungkin marah, nggak boleh marah lah memang. Mas hamba Tuhan pemarah toh ya. Kalau kita capek, kalau kita nggak kerja, nggak finish, atau kita kerja mungkin salah, kita salah ngitung, terus ngitung pembukuan kurang 0, ya cincailah, namanya juga manusia, kan dia ngerti firman ya. Enggak Bapak Ibu, jangan sampai ia kurang disegani karena ia melayani Kristus, karena dia saudara kita dalam Kristus. Jangan. Jadi Paulus, dia menulis, dia mengajar dengan dua sisi mata uang, dua sisi koin. Dari sisi slave-nya, dari sisi employees-nya, dari sisi pengerjanya, dia mengajar begitu rupa. Tapi nanti kita juga akan belajar dari sisi employer-nya, dari sisi tuannya, dia juga memberikan aturan Bapak. Supaya kita ngerti baik-baik. Jadi hari ini yang pertama, obedience, ketaatan itu adalah satu hal yang mutlak dalam Kristus. Ini diminta, dituntut Tuhan dari setiap kita. Lepas daripada siapa dan apapun kita, lepas dari apa dan siapapun bos kita. Obey your master in everything. Jadi selama Anda masih bekerja kepada seseorang ini, Anda masih hidup di dalam situ, Anda masih mengambil dan menerima dari sana, obey him in everything. Obey your master in everything. Dalam segalanya. Seorang penulis sejarawan Alkitab, William MacDonald, Bapak Ibu, dia menulis begini suatu hari. Saya bacakan ya. Dia berkata begini, Christian slaves bought a higher price in the slave market in the first century. Dia menulis seorang budak Kristen, pengikut Kristus, itu dijual dan dibeli dengan harga yang lebih mahal di pasar budak daripada semua budak-budak yang lain. Kenapa? Karena zaman itu, pada saat itu, orang sudah bisa melihat. Para tuan ini ternyata melihat perbedaan dan kualitas dari budak-budak yang Kristen, budak-budak pengikut Kristus, dan budak-budak yang lain. Dan ini yang harus kita mengerti Bapak Ibu. Ini yang harus kita sadar hari ini. Zaman dulu para tuan mampu melihat perbedaan. Para budak ini mampu perform begitu rupa, excellent performance, sampai tuan mereka bisa melihat yang Kristen itu hebat, yang Kristen itu bagus. Udah, nggak apa-apa, harganya lebih mahal, bayar. Mereka rela, mereka mau. Kenapa? Karena kualitasnya berbeda. Dan dari mana kualitasnya berbeda? Kualitas pertama yang berbeda pasti, harus dan pasti ketaatan. Pasti Bapak Ibu. Kalau nggak ada ketaatan, kita mau keluar kualitas apa? Anda bayangkan kalau Anda punya seorang pembantu rumah tangga misalnya. Anda bilang, tolong Bi, atau tolong Bu, atau tolong Mbak, dipel. Lalu si Bibi atau si Mbak berkata, aduh capek Pak, Bapak pel sendirilah, punya tangan kok. Kenapa malas banget Pak? Nanti puluh pincang loh. Kalau sampai begitu, kita apakan? Kita pecat dia Bapak Ibu. Kurang ajar ini. Seorang yang harusnya melayani, harus membantu kita, lo malah nggak mau, malah nggak taat, malah ngelawan, nggak ada obat adaan. Dan sama, kalau kita dipanggil sebagai hamba Tuhan, ternyata nggak bisa taat, kita sebagai orang yang dibawa terus nggak bisa taat, ya susah, rusak Bapak Ibu. Rumah tangga, waktu istri nggak bisa taat kepada suami, rusak. Waktu anak nggak bisa taat kepada orang tua, rusak Bapak Ibu. Waktu anak berani lawan orang tua, rusak. Bukan cuma keluarganya rusak,
Bukan cuma tatanannya rusak, hidupnya juga rusak. Kutuk yang jatuh. Waktu kita nggak bisa hormati orang tua kita nggak bisa respect orang tua kita, we cannot honor our parents, keadaan kita nggak akan diberkati, Bapak Ibu. Umur kita nggak akan panjang di bumi. Itu firman Tuhan loh. Jadi hari ini kita harus sadar baik-baik. Obedience adalah satu syarat, satu standar, satu kualitas yang dicari oleh Tuhan dalam hidup setiap kita. Harus ada, Bapak Ibu. Bagian kedua, Kolose 3:22 yang bagian B, dia berkata ini. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Jadi jangan hanya di hadapan para tuannya saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Bagian kedua yang dicari, syarat yang dicari, kualitas yang dicari Paulus, yang dicari Tuhan, itu adalah attitude, sikap. Dan terjemahan bahasa Inggris dia berkata ini, not with eye service as men pleasers, sebagai bukan hanya service mata yang sekedar dilihat sebagai orang yang menyenangkan orang lain, but in singleness of heart, fearing God. Eye service, ada satu kata, eye service. Eye service itu apa sih Bapak Ibu? Eye service itu begini, kalau Anda pernah ingat zaman sekolah kita dulu, atau mungkin Anda punya anak sekarang yang sekolah, perhatikan ini. Waktu mereka sekolah, ada gurunya, jadi gurunya kelihatan, mungkin kita lagi di pandemik, masa pandemik ya, kita semua school from home. Jadi waktu di Zoom, di online, waktu ada muka gurunya, wah muridnya semua rajin Bapak Ibu. Nulis, ngerjain tugas, dan segala macam rajin banget. Tapi begitu gurunya hilang, layarnya kosong, nanti anaknya bisa nggak karuan juga. Paling nggak itu terjadi di saya. Waktu anak saya sekolah, kalau ada gurunya ngasih instruksi, gurunya ngomong, oh dia nulis. Good, semuanya bagus, rajin Bapak Ibu. Nggak ada masalah. Tapi begitu gurunya hilang dari layar, entah mungkin ngambil barang, atau mungkin ke toilet, atau kemana, nggak ngerti. Pokoknya begitu gurunya hilang, berubah wis. Yang aslinya duduk tegak bisa ngelendot, nggak karuan. Bisa tidur-tiduran, bisa ambil mainan, bisa makan bahkan. Itu eye service. Dan saya juga nggak bilang, oh itu anakku saja begitu. Rasanya kok enggak ya? Zaman saya dulu juga saya melakukan yang sama Bapak Ibu. Kalau ada guru di sekolah, wah rajin banget. Begitu gurunya hilang, saya juga ikut hilang. Ikut kabur ke kantin, makan di kantin, kadang bisa bolos, kadang bisa pulang lebih cepat. Kenapa? Itu eye service. Kita melakukan sesuatu waktu ada yang lihat. Kita mengerjakan sesuatu waktu ada yang ngawasi. Dan ini jadi problem. Karakter ini, sifat ini mungkin kelihatannya, kalau kita lihat di hidup anak-anak, kelihatannya lucu Bapak Ibu. Ih lucu ya dia, tadi rajin tiba-tiba bisa berubah loh. Ih tadi serius tiba-tiba bisa malas-malasan. Lucu ya, waktu kecil mungkin lucu Bapak Ibu. Tapi kalau sifat itu, gaya itu, kebiasaan terbawa sampai dewasa, sampai ada gede, sampai umur 20, 30, 40, 50, itu sudah nggak lucu lagi. Itu menyebalkan sekali. Anda kerja sama orang, Anda kerja di sebuah perusahaan, di sebuah kantor, di sebuah toko, waktu ada bosnya, rajin banget. Begitu bos nggak ada, berantakan terusan, nggak karuan terusan. Di dekat rumah saya ada sebuah toko, Bapak Ibu. Kalau ada bosnya, rajin banget orang ini. Tapi begitu nggak ada bosnya, nggak karuan. Dan sering kali, waktu saya lewat toko ini, sering kali Bapak Ibu, saya lihat toko ini tutup. Jadi ada tulisan, sedang istirahat. Jam 10 pagi kadang sedang istirahat. Jam 3 sore kadang istirahat. Jam 5 sore kadang masih istirahat. Nggak buka-buka. Dan lama-lama saya mulai menyadari, kalau saya datang, saya lewat, ada tulisan sedang istirahat, berarti bosnya lagi nggak di situ. Dan dia nggak tahu, pegawainya nggak tahu kemana Bapak Ibu. Dan saya melihat dan saya menilai, ini pasti bukan orang Kristen. Karena seharusnya kualitas orang Kristen tidak begitu. Kualitas kita sebagai anak Tuhan nggak begitu, harusnya. Seharusnya sebagai anak Tuhan, kalau kita kerja, bos kita nggak usah ngawasin kita, Bapak Ibu. Bos kita nggak usah ngecek kita. Bos kita nggak usah pasang CCTV buat lihat kita. Harusnya ya. Harusnya mereka tahu, oh ini anak buahku, ini pekerjaku, karyawanku, orang yang takut Tuhan, pengikut Kristus. Dia pasti lakukan yang terbaik, dia pasti selesaikan pekerjaan, dia pasti jujur, integritasnya pasti kuat. Harusnya. Tapi kenyataannya, banyak Bapak Ibu pengerja Kristen bikin ulah, bikin masalah banyak. Itu sebabnya kenapa banyak orang kepahitan dengan Kristus. Karena kita nggak bisa jadi teladan. Karena kita ngawur hidupnya. Kita ngomong Yesus, Yesus, Yesus. Yesus baik, Yesus mengasihi. Tapi tingkah kita nggak karuan. Kita ngomong Yesus kudus, Yesus penuh kasih. Tapi tingkah kita kayak setan kadang-kadang. Bahkan nggak banyak pengerja Kristen yang korupsi ngambil bosnya. Banyak Bapak Ibu. Saya berdoa baik-baik. Ayo berubahlah, bertobat. Obedience harus. Attitude harus. Kita ini, waktu kita kerja, harusnya membawa value yang benar. Value Kristus harus dibawa.
Jadi bukan cuma waktu di gereja gayanya hebat. Kalau di gereja semua orang top, Pak Bu. Nyanyi, angkat tangan, kadang bisa keluar air mata dikit-dikit. Haleluya, luar biasa, bahasa roh. Amin, hebat. Begitu keluar gereja, kayaknya ya. Seringkali waktu orang Kristen keluar gereja, rohnya ketinggalan di gereja. Yang keluar setannya. Di gereja rohani banget, di gereja baik banget, di gereja luar biasa. Begitu pulang, gak karuan. Di gereja penuh kasih. Shalom, apa kabar? Begitu di rumah, gamparin anak, gamparin istri. Gak karuan. Saya berdoa, jangan Bapak Ibu. Kita bisa nipu orang, kita nggak bisa nipu Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan, Tuhan lihat dan Tuhan pasti balas, Bapak Ibu. Hati-hati loh. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita jadi orang yang salah. Titus 2 ayat 9 dia berkata ini. Titus pasal 2 ayat 9. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan bantah. Dalam bahasa terjemahan bahasa Inggris dia berkata ini, not answering back, not being argumentative. Jangan suka bantah, jangan suka ngomel, jangan suka nyolot, jangan suka jawab kalau diajak ngomong sama bos. Bosnya ngomong, tuannya ngomong, lakukan ini. Wah bos, itu kan susah banget. Aduh bos, capek banget. Aduh bos, ini udah malam bos. Jangan Bapak Ibu. Itu bukan value yang ada dalam kekristenan kita. Waktu kita hidup di dalam sebuah otoritas, ada orang yang taruh Tuhan di atas kita, dan kita bekerja di situ, dan kita hidup dari sana. Taatilah mereka dalam segala hal. In everything, Bapak Ibu. Nanti kita akan bicara. Mungkin ada yang bilang, terus kalau kita nggak dibayar uang lembur gimana? Terus kalau kita begini bagaimana? Nanti kita lihat. Paulus itu, Alkitab itu mengajar dengan sangat detail sekali di dua sisi mata uang kita, di dua sisi koin kita. Ada sisi kita sebagai pengerja, sebagai karyawan, ada sisi sebagai tuannya. Nanti kita belajar baik-baik. Tapi ngertilah konsep ini dulu. Harus taat dalam segala hal. Jadi waktu kita pergi ke tempat kerja, roh yang sama yang kita bawa di hadapan Tuhan di gereja harus ada di situ. Mereka, bos-bos kita, tuan-tuan kita, harusnya bisa melihat perbedaan kita dari orang lain. Mereka nggak perlu nanya kita, Bapak Ibu, agamanya apa? Dia nggak perlu lihat KTP kita, agamanya apa. Dia hanya perlu lihat pekerjaan kita, dan dia akan tahu, pasti kau pengikut Kristus. Kenapa? Excellent. Harusnya. Kalau sampai orang tidak tahu siapa Anda, karena kerjaanmu nggak karuan, karena pekerjaanmu tidak menghasilkan, pekerjaanmu tidak berkualitas, saya berdoa hari ini, ayo bertobat sungguh-sungguh. Kenapa? Nanti kita akan lihat kenapa. Karena ancaman kita, itu bukan sekedar bos kita, bukan sekedar Tuhan kita. Ada Tuhan di atas segalanya yang melihat, yang menghitung setiap pekerjaan kita. Jadi hari ini sadar dan hati-hati Bapak Ibu. Saya kembali lagi ke Kolose 3 ya. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perhatikan ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. So, kepada employees, kepada orang yang bekerja, kepada karyawan, kepada para pengerja, perintah Tuhan satu dibilang, obedience harus ada. Hupakuo, under and listen. Ada yang namanya attitude yang dicari. Attitude-mu haruslah penuh integritas, bukan sebagai eye services, bukan sebenarnya man pleasers, menyenangkan orang, menjilat dan segala, bukan. Tapi punya attitude yang benar-benar berkualitas. Yang ketiga, knowing your real boss. Your real boss. Bukan sekedar bos kita, oh tuan kita, dia yang gaji kita, ya dia tuan, dia bos kita. Your real boss, itu Tuhan Bapak Ibu. Dia yang memberikan segala dalam hidup Anda, dia berikan nyawa kita, dia berikan nafas kita, dia berikan uang buat kita, harta buat kita, penghidupan buat kita. Dia yang berikan semuanya. Kalau kita tahu dia our real boss, dia Tuhan kita yang sesungguhnya, pekerjaan kita pasti akan jauh lebih baik. Contoh, kalau hari ini Anda bekerja sebagai penjaga toko misalnya. Kalau Anda melayani customer dan Anda lihat customermu sebagai figur Yesus, Anda nggak mungkin layani dia ngawur-ngawur. Mau nyari apa bang? Ya cari aja di situ, lihat aja. Kalau cocok diambil, kalau nggak ada ya nggak ada. Lihat aja, kan punya mata. Masa nggak lihat? Masa perlu nanya terus? Lihatlah. Nggak mungkin dong Bapak Ibu. Kalau Anda kerja di bidang jasa, restoran misalnya, Anda nggak mungkin masak ngawur-ngawur. Oh, Pak, ada order steak, daging tenderloin buat Yesus, meja nomor 7. Terus Anda ambil daging, nyes, nggak dikasih bumbu, nggak dikasih apa, mateng nggak mateng terserah, kasih. Kentang goreng mungkin belum mateng, masih keras banget, dikasih. Wortel masih keras, dikasih. Nggak mungkin. Anda pasti akan cek baik-baik.
Karena tamunya istimewa, karena tamunya terhormat, kita pasti cek. Kita tusuk itu daging pakai temperatur, kita cek kematangannya, dia minta apa? Oh, minta well done kah? Minta medium rare kah? Atau minta rare kah? Oh, kentangnya, ayo digoreng yang bagus, jangan sampai gosong, jangan sampai keputihan. Yang warnanya coklat keemasan. Oh, wortelnya, oh jagungnya, saladnya, side dish-nya dan segala macam. Semua akan di-prepare. Kalau perlu kita coba dulu dong. Ini sudah matang apa belum? Rasanya sudah pas atau belum? Kalau semuanya sudah sempurna, baru kita kasih. Saya yakin, saya percaya kalau kita tahu dan kita melayani melakukan pekerjaan kita melayani Tuhan kita seperti kita melayani Tuhan, hasilnya pasti berbeda, Bapak Ibu. Kalau Anda sebagai kontraktor, Anda bangun rumah, atau Anda bekerja sebagai desain interior, waktu Anda percaya dan Anda tahu bahwa orang yang pesan jasa Anda adalah Yesus, Tuhan kita, Anda nggak mungkin ngawur-ngawur. Anda nggak mungkin sekedar campur semen, pasir, gragal, koral, masukin. Yang penting kelihatan kuat, masuk. Enggak, Anda pasti hitung, pasti. Anda pasti dengan hati-hati sekali. Ini rumah tingginya berapa lantai, fondasinya seperti apa yang dipakai, mau cakar ayam kah, mau apakah, berapa campurannya, perbandingan semen, koral, dan pasirnya berapa, semua pasti akan dihitung. Cor-corannya, besinya pakai besi ukuran berapa, pasti dihitung. Pasti. Kenapa? Karena Anda tahu siapa yang order, siapa yang pesan. Kalau Anda tahu Yesus sedang pesan kitchen set sama Anda nggak mungkin ambil triplek, beli di pinggir jalan, terserah mau penyok, mau gelembung, terserah, pokoknya pasang, kita tutup HPL, yang penting kelihatan bagus dari luar, dan nggak mungkin, Bapak Ibu. Anda pasti akan kasih yang terbaik, Anda pasti akan kasih yang terbaik, yang terbagus dalam hidup Anda, dalam pekerjaan Anda. Waktu Anda lihat reel di belakang saya, waktu saya pesen reel ini, handle ini, saya ngomong sama yang buat, saya bilang begini, Pak, tolong bikinin saya ya, pagar pembatas lah ceritanya. Dari besi aja biasa, nggak usah mahal-mahal, karena budgetnya mepet. Jadi ya pokoknya besi kuat lah, yang penting aman, jangan sampai ada anak-anak terus jatuh begitu. Lalu singkat cerita, pesen nih, udah harga semua udah deal, saya bayar lah ceritanya. Pada hari H, pesanan saya datang, rel ini datang, kaget saya, Bapak Ibu. Kok lain pesanan saya? Saya pesen besi biasa, cuman ya pipa besi begitulah. Pipa besi itu berarti gampang karat, gampang rusak dan segala macamnya. Karena ya harganya murah, mau ngomong apa? Tapi ya memang budgetnya begitu, ya sudahlah. Saya pikir udahlah, memang mampunya segitu, ya sudah, itu aja dulu. Tapi begitu datang, tiba-tiba saya lihat ini yang dikirim bukan besi biasa, Bapak Ibu. Yang dikirim ini mengkilat. Ternyata yang dikasih ke saya ini bukan besi biasa, ini galvalum. Galvalum itu besi tahan karat, lebih bagus, lebih kuat, lebih mahal. Lalu saya nanya dong, loh Pak, sorry ya, ini terus aku ini bayarnya kemarin kan besi biasa. Nah terus ini kalau dikirim yang begini aku harus nambah berapa? Lalu dia bilang, nggak usah nambah Pak. Karena Bapak itu hamba Tuhan, saya mau kasih yang terbaik. Karena saya percaya waktu saya melayani Bapak, saya melayani Tuhan saya. Jadi saya kasih yang terbaik, nggak usah nambah harga, nggak usah nambah biaya. Saya kasih bahan terbaik, saya kasih semua yang terbaik, catnya terbaik, lasnya semua saya kasih yang terbaik. Saya kerjain sendiri loh Pak, dia bilang. Bukan pegawainya yang ngelasin, dia sendiri. Dan dia sendiri juga yang masang ke sini, Bapak Ibu. Dan ini yang saya bilang attitude. Ini yang saya bilang hasil yang keluar waktu dia tahu siapa yang dia layani. Saya bukan bilang, saya Yesus loh. Enggak, saya juga nggak minta-minta. Pak, saya pendeta, tolong diskon ya. Saya pribadi ya Bapak Ibu, haram hukumnya untuk nawar. Apalagi kalau yang jual itu orang sendiri. Apalagi yang jual itu jemaat sendiri. Apalagi yang jual teman sendiri. Udahlah, enggak. Saya pribadi ya, saya haram menawar. Kalau orang lain saya nggak kenal, mungkin masih bagi saya ya. Oke lah, cincai lah kalau mau nawarnya, nggak kenal, gimana. Tapi kalau orang sendiri, keluarga sendiri, saudara sendiri, teman sendiri, give lah. Kenapa? Karena kita tahu, benar-benar kita tahu kok siapa yang kita layani. Kita sedang melayani Tuhan. Dan kalau dia ngerti siapa yang sedang dia layani, dia juga akan memberi kita yang terbaik kok, Bapak Ibu. Kita support mereka, kita bantu mereka, dan mereka bisa punya kesempatan untuk membuktikan diri, memberi yang terbaik buat Tuhan. Jadi hari ini, know your real boss. Kenallah siapa bos Anda sesungguhnya. Bos kita bukan orang yang sedang Anda tunggu nanti besok hari Senin Anda sedang khawatir deg-degan ketemu dia lagi. Bukan, ada bos kita di surga. Jadi waktu Anda tidak taat dengan bos Anda di dunia, Anda sedang tidak taat dengan bos Anda di surga. Waktu Anda sedang tidak punya attitude, Anda sedang melakukan permainan trik-intrik, eye services kepada
Tuhan yang di dunia, Anda sedang mempermainkan Tuhan yang di surga, Tuhan kita yang di atas. Dan ini bahaya sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan akan mempengaruhi reward yang kita terima. Coba lompat ke bawahnya. Kolose 3:24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Jadi tadi di awal sudah bilang, budak di zaman abad pertama tidak punya hak untuk memiliki apapun. Bahkan jangankan untuk punya barang, harta, aset, punya baju aja nggak punya hak kok Bang. Jangankan punya baju, punya nyawa aja dia nggak punya hak kok. Nyawa budaknya itu di tangan tuannya. Terserah tuannya mau bunuh dia, mau hidupi dia, terserah tuannya. Itu konsep perbudakan zaman dulu. Dan mereka tidak mungkin bisa punya harta, tidak mungkin bisa punya warisan. Nggak mungkin Bapak Ibu. Tapi Paulus menulis sebuah hal yang berbeda. Dia berkata ini, ye shall receive the reward of the inheritance. Kau akan menerima upah dari sebuah warisan. Warisan apa? Dia budak loh Bapak Ibu. Dia harusnya nggak punya apa-apa, dia budak. Tapi dia ngomong ada reward, kata pertama kunci kita adalah ada reward dan ada inheritance. Artinya, Paulus sedang berkata ini, Bapak Ibu, kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, di bawah otoritas seseorang, dan kalau Anda merasa gaji Anda, bayaran Anda nggak sepadan, perlakuan bos Anda nggak sepadan, nggak pantas buat Anda, dengar baik-baik. Mungkin hari ini, mereka sedang memperlakukan Anda nggak adil. Mungkin hari ini, mereka sedang menjatuhkan Anda. Tapi ingat ini baik-baik. Nanti suatu hari Tuhan pasti akan membalaskannya kepadamu. Pasti Bapak. Itu janji Tuhan loh. Yang diberikan Tuhan buat kita. Jadi kita bukan cuma nerima gaji. Bukan. Ada upah yang dari Tuhan buat kita. Ingat baik-baik. Tuhan kita itu dua loh Bapak. Tuhan kita yang di bumi, yang di dunia. Dan Tuhan kita yang di surga. Kalau Tuhan kita di bumi mungkin tidak care dengan Anda. Dia mungkin bayar Anda underpay. Dia mungkin permainkan Anda, itu yang di bumi. Tapi yang di surga, Tuhan kita di atas, dia pasti akan menghitung semuanya dan memberikan upah warisan kepada Anda dan saya. Pasti Bapak Ibu. Itu Paulus yang ngomong loh Bapak Ibu. Tapi upah ini, upah Tuhan ini hanya akan diberikan waktu kita bisa hidup dengan attitude yang tepat. Obedience dan attitude-nya harus pas. Karena upah itu berkaitan mesti dengan kinerja, pasti. Bos kita melihat kinerja secara duniawi. Tuhan kita melihat kinerja kita secara rohani. Obedience kita, attitude kita, integritas kita. Itu yang dihitung, itu yang dilihat. Coba baca bentar ya. Efesus 6 ayat 8. Efesus pasal 6 ayat yang ke-8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Knowing that whatever good anyone does, he will receive the same from the Lord, whether he is a slave or free. Terserah Bapak Ibu. Mau budak atau tidak, selama orang melakukan sesuatu yang baik, Tuhan pasti balas. Hari ini, mungkin ada yang merasa Anda bekerja nggak dihargai. Anda nggak dihormati mungkin. Atau mungkin Anda bekerja luar biasa, bos Anda nggak notice, nggak menyadari pekerjaan Anda yang hebat itu, pekerjaan Anda yang excellent itu. Atau mungkin Anda kerja luar biasa, mati-matian, Anda bekerja dengan nilai, dengan value yang hebat. Orang lain take credit for it. Orang lain yang mengaku-ngaku kerjaan itu Anda diambil, mungkin Anda dibuang, Anda didepak. Saya pengen Anda mengerti sesuatu. Sekalipun hal-hal ini mungkin terjadi, tapi percayalah, Tuhan kita tidak mungkin tertipu. Tidak ada satu perbuatan baik pun yang luput dari mata Tuhan. Nggak mungkin Bapak Ibu. Dia melihat semuanya. Mau orang merdeka, mau orang budak. Semuanya dilihat Tuhan. Mau orang kaya, mau orang miskin. Semua dilihat Tuhan. Semuanya dihitung sama Tuhan. Tidak ada satu pun kebaikan yang kita buat dalam namanya yang akan hilang. Lenyap. Nggak ada Bapak Ibu. Semuanya akan dihitung dan dibalaskannya kepada kita. Jadi hari ini saya berdoa. Sekalipun Anda mungkin merasa dianiaya di tempat kerja. Tapi selama Anda masih ada di situ, give the best of your ability. Dari kemampuan Anda. Karena Tuhan yang kita layani adalah Tuhan kita yang sesungguhnya. Bukan sekedar mereka di dunia yang kita layani. Tapi Tuhan kita. Melayani Tuhan itu bukan sekedar di gereja Bapak Ibu. Jadi jangan salah. Pelayanan melayani Tuhan itu berarti waktu kita nyanyi-nyanyi di gereja. Waktu kita salam-salaman di gereja. Waktu kita ngepel di gereja. Waktu kita khotbah di gereja. Bukan. Melayani Tuhan itu waktu Anda menghidupi pekerjaanmu dengan sepenuh hatimu. Waktu kau menghidupi pekerjaanmu dengan integritas yang kuat. Waktu kau menghidupi pekerjaanmu
dengan spirit of excellence, waktu kau menghidupi pekerjaanmu dengan attitude yang tepat, dengan ketaatan yang hebat, itu melayani Tuhan. Waktu kau menghidupi apa yang dipercaya kepadamu, apa yang diberikan Tuhan kepadamu dengan tepat, dengan kualitas, itu yang dicari Bapak Ibu. Jadi saya berdoa hari ini, reward kita akan diberikan mengikuti attitude kita, mengikuti manner kita, mengikuti apa yang kita keluarkan, apa yang kita hasilkan Bapak Ibu. Saya berdoa sungguh-sungguh, jangan sampai salah kita untuk mengerti. Jangan sampai salah. Kita orang Kristen harusnya kita jadi example, contoh, the best in obedience, the best in integrity, the best in attitude. Harus Bapak Ibu. Ada suatu ketika sebuah kisah nyata Bapak Ibu. Seorang misionaris yang melayani di Afrika. 40 tahun dia melayani di Afrika, suami istri Bapak Ibu. Lalu dia pulang ke negaranya, ke New York, ke Amerika. Ke New York. Dan dalam perjalanan dia naik kapal Bapak Ibu. Dia di dalam kapal itu dia bersamaan ternyata. Di dalam kapal yang sama ada Theodore Roosevelt, Presiden Amerika. Jadi mereka dalam satu kapal itu bersamaan. Ada dia, misionaris suami istri, lalu ada Theodore Roosevelt di sana. Dan waktu kapal ini mendarat di New York Harbor, Bapak Ibu, di pelabuhan New York, dia lihat di deck di bawah itu sudah banyak sekali orang, wartawan-wartawan dengan kamera, dengan blis segala macam, menunggu-nunggu kedatangan Theodore Roosevelt. Jadi si Theodore Roosevelt ini ternyata dia baru pulang dari Afrika, dia hunting, dia nembak, dia berburu lah ceritanya di Afrika. Jadi waktu dia pulang, disambut begitu rupa, difoto begitu rupa, dieluk-elukan begitu rupa, headline di mana-mana, semua orang ikuti perkembangan dia, berita dia, apa yang dia tembak, bagaimana perjuangannya, perburuannya, hasilnya apa, sampai pulang disambut begitu rupa. Singkat cerita, misionaris ini suami istri, mereka pulang naik taksi ke rumahnya, dan dalam perjalanan si suami itu nyeletuk Bapak Ibu. Dia ngomong begini, "It's not fair. Nggak adil ini. Kita melayani 40 tahun, kita berikan hidup begitu rupa buat Tuhan. Tapi begitu kita di sini, kita pulang, nggak ada satu pun yang nyambut kita. Nobody notice. Nggak ada yang sadar kerja keras kita. Nggak ada yang peduli sama kita. Theodore Roosevelt cuma nembak ini binatang, pulang langsung disambut kayak pahlawan. Kita nggak ada yang nyambut. It's not fair." Lalu istrinya ngomong, Bapak Ibu, "Ya memang kita nggak ada yang nyambut, karena kita kan belum pulang. Kita masih di sini. Nanti kita akan terima sambutan besar waktu kita pulang ke rumah kita di surga." Halo. Hari ini Bapak Ibu, kalau Anda mungkin merasa seperti orang ini, kita mungkin merasa undervalued. Kita mungkin merasa underpaid. Kita mungkin merasa nggak dianggap. Kita mungkin merasa nggak dilihat. Bos kita mungkin nggak peduli, nggak care. Dia nggak peduli apapun dengan keadaan kita. Yang penting kerja. Saya mau katakan ini buat Anda. Nanti, waktu kita pulang, akan ada reward yang besar menunggu. Dan ada Tuhan yang lain, yang kedua, yang menunggu kita. Dan Tuhan yang ini, dia notice everything. Dia sadar, dia melihat, dan dia menghitung semua kebaikan yang kau buat. Sadar baik-baik siapa bos kita, reward besar menunggu Bapak Ibu. Nah, sekarang terus bagaimana? Kalau kita udah ngerti bagian dari employee-nya, kita bagian pengerja, kita disuruh untuk punya obedience yang kuat. Total obedience, hupakuo, under and listen. Kita disuruh punya attitude, bukan cuma eye service, man pleaser, harus punya integritas, harus punya excellent dengan pekerjaan kita. Kalau kita disuruh tahu siapa bos kita sesungguhnya, kita disuruh ngerti dan menantikan reward dalam hidup kita, bukan dari sekedar reward manusia, tapi reward dari Tuhan. Kalau kita disuruh melakukan semua ini, dan kita disuruh menghidupinya, lalu bagaimana dengan sisi yang lain? Yang tuannya, apa yang disuruh? Paulus ngomong apa Bapak Ibu? Kita baca sama-sama ya. Kolose 4 ayat 1. Kolose pasal 4 ayat 1. Dia berkata ini, "Hai tuan-tuan." Sekarang ini yang beda. Kalau tadi kan, "Hai hamba-hamba," servants. Sekarang, masters. "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Masters, give your servants what is just and fair." Di abad pertama, di mana perbudakan itu sangat wajar, sangat umum, perintah ini sama beratnya dan bahkan mungkin lebih berat daripada perintah dikasih Paulus kepada para budak loh Bapak Ibu. Kepada para budak, Paulus berkata ini, "Obey your master in everything." Berat, susah? Yes. Tapi ya memang harusnya begitu. Tapi kepada para tuan, tidak loh. Dia ngomong begini, "Give your servants what is just and fair." Perlakukanlah budakmu, pelayanmu dengan adil dan benar. Dan ini tidak natural.
para budak-budak yang lain, tadi saya udah bilang, Faro menulis, Gaius menulis, budak itu cuma dianggap sebagai alat, Bapak Ibu. Udah kayak binatang, cuma bedanya bisa ngomong. Nggak ada nilainya. Di tengah-tengah semua orang punya konsep itu, di tengah-tengah semua lingkungan sosialnya punya pandangan begitu, tiba-tiba Paulus berkata kepada seorang tuan, perlakukanlah budakmu, perlakukanlah pelayanmu dengan baik dan benar, just and fair. Anda bayangkan, kalau sampai ternyata ada seorang tuan yang dia belum makan, atau mungkin dia makan bareng sama tuannya di meja yang sama, Anda bayangkan apa yang terjadi dengan dia. Apa yang akan dilakukan orang-orang para pemilik budak yang lain terhadap dia. Dia bisa dihina, dikucilkan. Wah, bisa nggak karuan Bapak Ibu. Kenapa? Karena apa yang dia buat akan merusak semua tatanan semuanya. Jadi perintah ini bukan sekedar perintah biasa, bukan sekedar perintah yang mudah. Ini perintah yang susah Bapak Ibu. Tapi harus Paulus menulis, jadilah seorang pemimpin, seorang tuan yang adil dan benar. Waktu Anda waktu Anda bekerja dan Anda punya pengerja, Anda punya karyawan di bawah Anda, keputusan yang kau buat haruslah mendukung kesejahteraan mereka. Jangan cuma mengandalkan kekuatanmu, kok ancam-ancam. Kalau mau kerja, kalau nggak mau sudah keluar, besok pecat. Ada orang lain yang mau masuk ke sini, banyak orang mau gantikan kamu. Bukan itu Bapak Ibu. Ingat ya, waktu kita punya otoritas, bukan berarti kita lebih superior. Tidak. Ini hanya urusan masalah submission and authoritative. Hanya otoritas dan penundukan diri. Hanya itu, Tuhan punya konsep yang berbeda. Bukan berarti yang pegang otoritas itu boleh semaunya. Bukan berarti orang yang pegang otoritas boleh seenaknya, sepengen hatinya. Tidak Bapak Ibu. Dan ini yang kita harus pahami baik-baik. Dan Paulus menulis, kalau kau seorang pemimpin, kau seorang tuan, perhatikanlah kesejahteraan anakmu, anak buahmu, karyawanmu, pengerjamu. Gajilah mereka dengan upah yang layak. Dengan apa yang mereka kerjakan. Kalau mereka kerja berat, kerja keras, ya berilah yang layak Bapak Ibu. Jangan kau tahan upah mereka, jangan kau tahan hak mereka. Kita sering dengar kasus, apalagi baru-baru ini dalam masa pandemi COVID-19. Waktu keadaan lagi drop, bisnis lagi drop, karyawan nggak dibayar. Kerja, tapi nggak dibayar. Atau kerja di selang-seling. Hari ini libur, besok masuk. Hari ini libur, besok masuk. Lalu gaji dipotong, telat lagi bayarnya. Banyak lagi kejadian begitu Bapak Ibu. Kasihan, itu bukan attitude seorang tuan dalam Kristus. Kalau Anda rugi, ya tanggunglah kerugiannya. Tapi hak mereka harus diberikan dong. Kalau memang ternyata Anda nggak mampu untuk memberikan hak itu, ya carilah cara kepastiannya. Mau diberhentikan kah? Mau ditutup kah? Apa? Jangan cuma mereka disuruh kerja terus, tapi terus gaji nggak ada. Oh nanti aku gaji kalau ada duit lagi. Kapan ada duitnya? Mereka kan juga perlu makan. Jadi keputusan, kebijakan yang kau buat di dalam pekerjaanmu, di dalam perusahaanmu, haruslah memikirkan mereka. Harus. Kenapa? Karena itu perintah Tuhan Bapak Ibu. Give your servant just and fair. Harus. Jadi waktu kita hidup sebagai seorang tuan di dalam Tuhan, harus memikirkan mereka. Harus. Keputusan kita harus memikirkan mereka, memberi yang terbaik buat mereka. Harus Bapak Ibu. Kenapa masalahnya? Ini dia. Efesus 6 ayat 9. Efesus pasal 6 ayat yang ke-9. Dia berkata ini. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Perhatikan, jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan Ia tidak memandang muka. Jadi hari ini saya berdoa baik-baik Bapak Ibu. Jangan ada ancaman. Jangan kita berlaku seperti orang yang superior, punya kuasa. Terserah kita. Kalau aku nggak suka, wah mati kamu. Aku berhak mematikan dan menghidupkan kamu. Aku pegang kendalimu. Aku yang bayar gajimu. Aku yang berkuasa. Ingat baik-baik ya. Sekalipun Anda pegang gaji mereka, Anda menghidupi mereka, Anda memberi buat mereka. Dengar ini baik-baik. Tanpa mereka, pekerjaan Anda, perusahaan Anda tidak akan berhasil. Kalau nggak ada mereka, Anda bukan bos, Anda bukan tuan. Anda hanya jadi tuan karena ada orang yang mau tunduk di bawah otoritasmu. Anda jadi tuan karena ada orang yang mau mendengar dan taat kepada otoritasmu. Dan perlakukanlah mereka. Pengerja kita, karyawan kita, mereka adalah orang-orang yang punya hati, punya perasaan, punya harga diri. Mereka juga punya kebutuhan, mereka juga punya keinginan. Treat them well, my friend. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Ingat bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga. Ingat ya, bagi mereka, bagi para pekerja,
Tuhan mereka ada dua, Bapak Ibu. Kita yang di bumi dan yang di surga. Tapi buat kita bukan jangan berpikir aku bosnya, aku paling hebat, paling tinggi aku di sini. Yes, you are mungkin di dalam struktur Anda. Tapi ingatlah, di atas kita ada Tuhan kita yang lain. Tuhan kita. Dan Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sama antara Tuhan kita dan Tuhan dia, Tuhan mereka. Sama. Dan suatu ketika, cepat atau lambat, dia akan mengadakan perhitungan. Dia akan menghitung perbuatan kita. Dia akan melihat kita sebagai seorang manajer. Apakah kita bisa dipercaya atau tidak untuk menjalankan apa yang sedang dia rencanakan. Dan perhatikan baik-baik. Dia tidak memandang muka. Nggak peduli Anda mau kaya, mau miskin di dunia ini, tidak peduli. Di hadapan Tuhan semuanya sama. Tadi di awal saya sudah bilang, kita datang ke hadapan Tuhan, kita mau duduk di samping karyawan kita berdampingan, atau kita mau di samping bos besar kita, tidak peduli. Semuanya di hadapan Tuhan sama. Kita semua hamba. Hanya waktu ke Senin, waktu ke kantor, nah itu baru kita berubah, Bapak Ibu. Tapi harus sadar, di tengah-tengah ini, di depan kita, di atas kita, di atas bos kita, ada Tuhan yang lain yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Terakhir, Bapak Ibu. Kalau seandainya kita sebagai orang Kristen, pengerja yang Kristen, atau sebagai Tuhan yang Kristen, yang takut Tuhan, kalau kita bisa menghidupi ini dengan benar, kita bisa bawa kekristenan kita dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore paling tidak, dari Senin sampai Sabtu, orang akan mudah melihat Kristus. Orang akan mudah untuk menerima apa yang kau perkatakan tentang Kristus di hari Minggu. Pasti. Yang jadi masalah, kenapa banyak orang susah untuk terima Kristus? Karena kita kalau ngomong Yesus di hari Minggu, rohani, hebat, baik. Tapi tingkah kita ini loh, di kerjaan. Ini jadi penentu, Bapak Ibu. Yang menentukan kualitas rohani kita itu bukan cara kita ibadah di gereja, bukan. Bukan cara kita berdoa di gereja, bukan, Bapak Ibu. Yang menentukan kualitas kita adalah bagaimana cara kita bekerja. So, hari ini, slaves, saya juga menempatkan diri saya sebagai slave. Ini sebutan yang diberikan oleh Paulus karena ditulis pada zaman itu. So slaves, servants, obey your masters in everything. Taatlah Tuhanmu dalam segala perkara. Mau dia baik, mau dia jahat, mau dia percaya atau tidak, tunduklah, taatlah, hupakuo, under and listen. Sekalipun perintahnya, instruksinya tidak cocok, tidak sesuai, nggak masuk akal mungkin kadang-kadang, obey in all things. Karena itu yang Tuhan mau. Itu kualitas pertama. Beware of your attitude. Hati-hati dengan attitude Anda. Obedience tidak cukup. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Attitude. Anda jangan sampai jadi eye service, man pleaser. Kerja kalau dilihat, kerja kalau ada yang ngawasin, kerja kalau ada yang monitor. Jangan. Do the best. Mau ada orangnya atau enggak, mau dilihat atau enggak, mau ada bosnya di situ, Anda harus bisa jadi orang yang dipercaya. Kenapa? Karena orang yang kita layani, bos kita sesungguhnya bukan dia, tapi Tuhan yang di surga. Itu yang sedang kita layani. Dan dia melihat 24 hours, Bapak Ibu. 24 jam dia lihat kita, dia tidak pernah tidur, dia lihat kita, dia lihat semuanya. Jangan sampai kita didapati melakukan kecurangan, kita didapati melakukan kejahatan, kebohongan. Jangan. Waktu kita lakukan itu, reward besar menanti. Sekalipun mungkin reward Anda di bumi ini, di Tuhan Anda di dunia ini tidak sepadan. Mungkin Anda underpay, Anda undervalue. Tapi Tuhan kita di surga, dia pasti melihat dan tidak ada satupun perbuatan baik yang lolos dari penglihatan Tuhan. Jadi hari ini percaya baik, setia, kualitas kita harus bisa dilihat, harus bisa disadari oleh orang lain. Kita harus bisa mampu menunjukkan kualitas Kristus dalam hidup kita sebagai seorang pengerja. Terus apa yang terjadi kalau Anda seorang Tuhan? Lakukanlah, perlakukanlah anak buahmu, perlakukanlah servantmu, pelayanmu, pengerjamu dengan just and fair, adil dan benar. Keputusan perusahaan harus memberikan kesejahteraan buat mereka. Cara Anda berbisnis harus menempatkan mereka dalam posisi yang terhormat. Jangan Anda buat terus paksa anak buahmu, paksa karyawanmu, buat pembukuan yang ganda, buat kebohongan ini, buat kebohongan itu, buat surat palsu, begini-begitu. Jangan, Bapak. Tempatkan mereka di posisi yang terhormat. Seperti apa Anda ingin diperlakukan, perlakukan yang sama kepada mereka. Kalau Anda terbalik, mungkin hari ini kita bisa berada di posisi di atas, kita sebagai Tuhan. Tapi kalau seandainya Tuhan izinkan taruh kita di bawah, kita yang jadi slave-nya, kita yang jadi servant-nya, Anda ingin diperlakukan seperti apa oleh bos Anda? Perlakukan yang sama kepada pengerja Anda. Itu yang harusnya kita kerjakan. Kenapa? Karena kita harus tahu ini yang paling penting alasannya. Semua kita bisa lakukan apapun dengan benar kalau tahu alasannya. Karena Tuhan kita dan Tuhan mereka
ada di surga sama, dan Tuhan yang ini tidak memandang rupa, tidak memandang muka, kita pasti akan dihakimi tepat seperti apa yang kita lakukan. Jadi hari saya berdoa sungguh-sungguh, Bapak Ibu, keluarkan kualitas yang terbaik dalam hidup kita. Bukan hanya saat kita di surga, bukan hanya saat kita di gereja, bukan hanya saat kita penyembahan, kita beri yang terbaik, kita nyanyi terbaik, kita tampil terbaik, dandan terbaik. Bukan hanya itu. Tapi waktu kita di pekerjaan, give the best, Bapak Ibu. Beri yang terbaik buat Tuhan. Biar orang lain lihat. Dan waktu kita bisa jadi teladan, kita bisa jadi contoh, kita bisa tunjukkan kualitas kita sebagai orang Kristen, anak Tuhan, Tuhan pasti akan beri yang terbaik juga buat Anda dan saya. Saya berdoa sungguh-sungguh, kita bisa berbeda dari dunia, kita bisa menghidupi dengan benar, we can be a modern slave, hamba yang di era yang baru, tapi dengan kualitas yang sama, kualitas yang hebat, kualitas yang excellent. Dan kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah di GBI Kayalim. Kami mengundang minggu depan untuk kita bersama beribadah kembali jam 10 pagi. Tema minggu depan adalah Church to City, dengan judul Berdampak di Pertemanan. Khotbah-khotbah bisa didengarkan melalui YouTube channel GBI Kayalim. Pengajaran tentang perjanjian baru, Kayalim Logos, akan diadakan secara online setiap hari Rabu jam 7 malam dengan menggunakan aplikasi meeting online. Komsel GBI Kayalim juga akan diadakan secara online setiap hari Kamis jam 7 malam dengan menggunakan aplikasi meeting online. Follow akun sosial media kami untuk mengetahui update dan juga untuk mendengarkan khotbah. Persembahan dan perpuluhan bisa ditransfer melalui rekening BCA GBI Kayalim. Untuk informasi konseling dan doa, bisa menghubungi nomor sekretariat gereja berikut ini. Terima kasih telah mengikuti Kayalim News pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita katakan kita sama-sama di depan Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan mengalir buat Anda dan saya. Firman sudah selesai, tapi saya percaya Tuhan masih terus bekerja dan berkarya di tengah-tengah kita. Biar kita katakan kita dan kita katakan amin yang keras untuk setiap perkataan berkat yang akan saya lepaskan buat kita semua. Sebab saya percaya amin mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita, Anda dan saya. Bapa, kami berdoa dalam nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kita. Apapun yang kita sentuh dan kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Biar kita naik jadi kepala dan bukan ekor. Biar kita jadi orang memberi bukan meminta-minta. Biar kita jadi orang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada kau jadikan